Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Kode PDA ID. Bagi teman-teman yang baru mengikuti video ini, silakan tonton videonya dari awal di playlist aplikasi perpustakaan di channel ini. Di video kali ini kita akan membuat dashboard dari petugas yang menggunakan template dari ruang admin. Oke, silakan teman-teman aktifkan XAMPP-nya, kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browsernya, kemudian silakan ketikkan di sini localhost/app_purpose. Oke, kalau sudah silakan teman-teman login menggunakan akun petugas yang kemarin kita sudah buat ya. Oke, username-nya di sini petugas, kemudian passwordnya 123456, kemudian kita pilih levelnya sebagai petugas. Bagi teman-teman yang username-nya beda dengan punya saya, silakan login sesuai dengan akunnya teman-teman. Oke, kalau sudah silakan klik tombol login. Oke, nah di sini ketika loginnya berhasil, menampilkan tulisan login berhasil. Nah, teks login berhasil ini kita akan ganti dengan dashboard dari template ruang admin. Silakan teman-teman buka template-nya, kemudian teman-teman buka file index.html. Oke, seperti ini ya. Nanti template yang akan kita gunakan. Selanjutnya silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Oke, di sini silakan bisa di-close untuk file form_login, kemudian login model, kita close juga untuk controller login. Nah, di sini ada controller dashboard. Selanjutnya kita buat di folder views, kita buat folder baru, new folder, kita beri nama foldernya adalah panel. Kemudian di sini di folder panel ini kita buat file baru dengan nama dashboard.php atau kita tambahkan dashboard-view.php. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman kembali ke template-nya atau ke browser yang ini ya. Silakan sekarang teman-teman klik kanan, kemudian view page source. Nah, sekarang kita blok semua kode ini, kemudian kita copy, klik kanan copy, kemudian kita ke Visual Studio Code, kita pastikan di file dashboard_view ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita pindah ke controller dashboard. Untuk echo login berhasil ini kita hapus, kemudian kita panggil file dashboard view-nya. Cara manggilnya kita tulis $this load view, kemudian kita panggil file dashboard view ini. Oke, karena file dashboard view ini ada di dalam folder panel, maka cara manggilnya di sini kita tulis nama foldernya terlebih dahulu, kemudian slash, kemudian kita panggil nama filenya yaitu dashboard_view. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke ya, sekarang di sini tampilannya berantakan seperti ini. Seharusnya tampilannya seperti ini ya. Oke, tenang aja teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita kembali ke file dashboard_view. Nah, di sini kita tutup sidebar sebelah kirinya terlebih dahulu. Kita scroll ke paling atas. Kita perlu memanggil aset-aset dari template ini. Oke, yang pertama kita mulai dari sini. Nah, di sini kita tuliskan tag PHP, kemudian kita tulis base URL. Oke, seperti ini ya. Karena folder vendor terus dan seterusnya ini ada di dalam folder aset, maka di sini kita tuliskan aset/ seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa copy script ini, kemudian kita pastikan di bawahnya, kemudian kita pastikan juga di bawahnya. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah ke bagian JavaScript-nya. Kita pastikan juga script yang tadi di sini, Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang tampilannya sudah sama persis seperti ini. Cuman di sini gambarnya tidak tampil ya. Ini sebenarnya ada logo. Sekarang kita coba cek ke atas. Oke, di sini kita panggil ya, kita pakai kode yang tadi.
Oke, kenapa ini logonya tetap tidak tampil? Karena kemarin kita sudah hapus semua image yang ada di dalam folder asset dari project kita. Oke, sekarang kita cek dulu ke htdocs, kemudian ke epurpose, kemudian ke folder asset, kemudian ke folder img. Karena gambar-gambar bawaan dari asetnya sudah saya hapus, kemudian tinggal logo dan BG yang kita berikan sendiri. Makanya di sini tidak tampil gitu ya. Nah, di sini kita bisa tampilkan logo kita sendiri. Caranya adalah kita panggil img, kemudian kita tulis nama filenya yaitu logo.png. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah tampil seperti ini. Kemudian kita bisa ganti untuk namanya juga di sini, misalkan adalah purpose digital gitu ya, atau Kodepedia Purpose, atau saya singkat KP Purpose seperti ini. Kalau teman-teman mau ganti dengan nama teman-teman sendiri, silakan ya. Oke, selanjutnya kita akan menghapus bagian-bagian yang tidak penting ya, atau yang tidak kita butuhkan. Kita hapus mulai dari set ini. Nah, teman-teman, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita Ctrl F, kita lakukan pencarian gitu ya. Kita tulis di sini search seperti ini. Kemudian kita hapus mulai dari LI ini sampai penutup LI-nya. Oke ya, yang pastikan di sini ada setnya seperti ini. Silakan teman-teman hapus. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah hilang. Kemudian kita hilangkan juga alert center ini. Oke, kita kembali ke sini. Kita hapus mulai dari LI ini sampai penutup LI-nya yang di sini. Kita hapus. Sekarang kita refresh lagi. Oke, sekarang kita hapus juga message center. Message center yang ini kita hapus mulai dari LI ini sampai ke penutup LI-nya. Kalau sudah, sekarang kita refresh lagi. Oke, sekarang terakhir kita hapus juga di bagian task. Ini kita hapus dari LI ini sampai penutup, dari sini sampai penutup LI-nya. Oke, kita rapikan. Kalau sudah, sekarang teman-teman bisa save. Sekarang kita refresh di browser. Oke, sekarang sudah seperti ini. Selanjutnya kita hapus juga pada bagian product sold. Nah, ini kita copy, kemudian kita Ctrl F di sini, kita paste. Oke, di sini kita hapus mulai dari div yang ini, kita cari penutupnya ya. Dari sini sampai penutup yang di sini. Ini kita hapus. Sekarang kita save, kita refresh. Oke, sudah hilang. Kemudian kita hapus juga pada bagian invoice. Oke, sekarang kita hapus mulai dari div ini sampai ke penutup div-nya. Oke, seperti ini. Kita refresh lagi di browser. Oke, selanjutnya kita hapus message from customer. Ini ya, ini kita hapus mulai dari div ini sampai ke penutupnya. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman bisa save, kita refresh lagi di browsernya. Oke, sudah hilang. Yang terakhir kita hilangkan yang ini ya, do you like this template, ini kita hapus. Kita hapus mulai dari div ini sampai penutupnya. Kalau sudah, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan buat template ya. Template itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya menu ini kita buatkan file sendiri, kemudian bagian footer ini kita buatkan file sendiri gitu. Jadi biar pengelolaan filenya lebih gampang seperti itu ya. Caranya gimana? Silakan kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, kita buka sidebar terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke folder views, folder panel. Di dalam folder panel ini kita buat folder baru dengan nama template. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya kita buat file. Yang pertama kita buat menu.php. Kemudian kita buat file baru lagi dengan nama footer.php. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke file dashboard_view. Oke, sekarang di file dashboard view.php ini
kita blok mulai dari atas sampai ke ini, kita scroll ke bawah dulu sampai ke kita scroll ke bawah lagi sampai ke sini. Ini kita pindah, kita cut seperti ini. Kemudian kita pastikan di file menu.php. Selanjutnya kita kembali lagi ke file dashboard underscore view. Kita scroll ke bawah. Dari footer ini kita scroll ke bawah, kita cut sampai bagian ini, kita blok, kemudian kita cut. Sekarang kita pindahkan ke file footer.php. Seperti ini. Nah, sekarang kalau kita kembali ke browser, kita refresh, maka tampilannya akan hancur seperti ini. Jangan khawatir teman-teman, kita akan kembalikan ya. Silakan kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita kembali ke controller dashboard. Nah, di sini kita tulis seperti ini, kita panggil ya, this load view, kemudian kita panggil file menu.php ini. Nah, untuk memanggil file menu.php, kita masuk dulu ke folder panel, kemudian ke folder template, kemudian kita panggil nama filenya yaitu menu. Kemudian ini kita bisa copy, kemudian sekarang kita panggil footernya. Cara manggil footernya kita taruh di bawahnya dashboard underscore view. Kita taruh di sini. Sekarang kita ganti menu ini dengan footer. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Di sini ada error, katanya error di baris 8 di controller dashboard. Kita cek. Oh, di sini kurang titik koma teman-teman. Silakan ditambahkan. Kemudian di bagian footernya juga. Kalau sudah, sekarang di save kembali, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang tampilannya sudah normal kembali. Teman-teman, untuk video kali ini saya kira cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Di video berikutnya kita akan mengatur di bagian menu ini ya. Kita atur sesuai dengan menu-menu yang kita butuhkan. Seperti itu teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya.